untuk melanjuti terkait laporan di Polres Belu dengan terlapor atas nama Damianus Maximela alias Maximela, Susana Soi dan CH Karmel Betang SIP, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Novianus Martin Bau SHMH, yang merupakan kuasa hukum dari pelapor Dominikus Yohanes Nahak dengan surat kuasa dari Marta Olo yang merupakan ibu kandung dari pelapor. Maka pada Senin siang tanggal 13 Juni tahun 2022 yang bertempat di kantor hukum Martin dan rekan, Sawangan Depok, mengkonfirmasikan lagi bukti-bukti baru, yang telah diserahkan oleh pelapor kepada penyidik di Polres Belu. Dan bukti tersebut adalah surat permandian Damianus Mela dari Gereja Katolik Paroki Santo Theodorus Weluli, surat kematian Cecilia Ilimali, dan surat bukti dari keterangan yang disahkan oleh Ketua Pengadilan. Hari ini kami akan memberikan konfirmasi lagi terkait bukti-bukti yang sebelumnya kami sudah serahkan, tapi ada lagi yang kami serahkan terkait perkara laporan pidana di Polres Belu, yang mana ada bukti tambahan yang sudah diberikan kepada Polres Belu. Dalam hal ini ada surat keterangan kematian yang menyatakan si terlapor Maximus Mela ini sebagai anak kandung dari Ibu Cecilia Ilimali. Sementara di surat permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Theodorus Weluli di Atambua bahwa ibu kandungnya adalah Juliana Soi. Dan di fakta persidangan terkait kasus tanah tersebut, dalam pertimbangan hakim bahwa ibu kandung dari Maximus Mela atau Damianus Mela ini adalah Susana Soi. Nah, ini kami perlu tanyakan siapa sebenarnya ibu kandungnya. Nah, terkait dengan beberapa ibu kandung atau orang tua kandungnya saat ini dia jadikan alat bukti di Pengadilan Negeri Atambua pada waktu itu di perkara nomor 39 perdata gugat di Atambua tahun 2016 itu dia menjadikan alat bukti. Nah, sehingga harus pertegas bahwa siapa sih sebenarnya ibu kandungnya, sehingga jangan sampai dengan dokumen-dokumen palsu ini atau dokumen-dokumen yang sengaja diadakan ini merugikan masyarakat atau merugikan ahli waris yang lain atau orang yang punya hak. Nah, ini kami perlu mungkin minta klarifikasi kepada kelurahan yang mencatat data-data itu, harus jelas bahwa siapa sih ibu kandungnya. Ini kan jelas karena di Pemprov Belu tentunya kan ada database siapa ibu kandungnya si Maximus Mela ini sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan karena ini hal ini sangat merugikan klien kami dalam hal ini. Digunakan di perkara, ada 3 perkara, tapi di satu perkara itu satu subjek yang sama, objek yang sama, cuma dia tetap menggunakan dokumen-dokumen ini. Nah, yang kedua dia ada menggunakan dokumen surat keterangan kematian ini sebagai anak kandung dari Ibu Cecilia Ilimali. Dia bawakan surat tersebut, membuat surat pernyataan di pengadilan yang menyatakan dia adalah anak kandung, sehingga dia pantas untuk mengambil tabungan Ibu Cecilia. Tapi itu tidak menjadi masalah karena dia memang kalau mengakukan diri sebagai anak kandung ya Ibu Cecilia Ilimali, tapi surat tersebut dia gunakan untuk kasus Ibu Rusmina, kasus warisan Ibu Rusmina, yang mana ahli warisnya adalah Marta Olo berdasarkan dokumen-dokumen yang kami punya. Sementara si Maximus Mela ini, dokumen ini kan baru saja diurus. Seperti kemarin sebelumnya, mungkin berita sebelumnya kami sudah menunjukkan bahwa ada mana yang asli, mana yang palsu. Karena ada dokumen yang ada arsipnya di kelurahan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ada ini dia gunakan di kasus perdata. Nah, sehingga ini menjadi satu persoalan besar yang bisa merugikan pihak-pihak terkait. Ini sesungguhnya kami sudah buat laporan. Laporan ini pada tahun 2019 kami sudah membuat laporan. Prosesnya begitu cepat awalnya, dari bulan Juni buat laporan, September sudah dinaikkan sebagai status sidik. Artinya sudah ada cukup bukti lah. Bukti pemulanya sudah cukup. Namun demikian kemarin bulan 4 tahun 2020 ada SP3 yang menyatakan kurang bukti. Nah, makanya tahun 2022 ini kan cukup lama, dari 2019 ke 2020 ini kan cukup lama. Oleh karena itu kami berharap sih memang ya dengan sudah SP3 ini kami tetap mengejar persoalan ini. Kami akan tetap memberikan permohonan kepada Wasidik, Biro Wasidik untuk melakukan gelar perkara khusus itu. Berarti ada data baru nih ya Bang ya, karena ada kemarin yang data
sudah sekarang ada data baru kembali. Ya, ada data baru. Kemarin kan kita merujuk pada surat kematian sama surat kematian dan sama surat keterangan ahli waris. Yang mana dengan nomor yang sama tapi isinya berbeda. Ada yang diarsip, ada yang tidak diarsipkan. Yang tidak diarsipkan ini yang bersangkutan menggunakan di gugatan perdata. Nah, pada hari ini kami mau menunjukkan lagi ada bukti tambahan yang mana dari kutipan buku permandian di Gereja Santo Theodorus Weluli itu menyatakan bahwa ibu kandungnya adalah Juliana Soi. Nah, sementara dia membuat surat keterangan kematian juga bahwa dia sebagai anak kandung dari Sisilia Ilmali. Nah, sementara di fakta persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan itu anak kandung dari Susana Soi. Sehingga orang tersebut, siapa sebenarnya ibunya? Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kami karena ada perbedaan sebagai orang tua kandung dari yang bersangkutan. Ada tiga nama yang sebagai ibu kandungnya. Dengan ada datanya baru tersebut, Bang, bagaimana secara fakta persidangan? Apakah ada pengaruh, Bang? Ya, sangat pengaruh. Nah, tentunya sangat pengaruh sehingga sampai saat ini memang ada satu perkara yang sudah ingkrah dengan status klien kami kalah. Tapi ada juga satu kasus yang klien kami menang, ingkrah juga. Nah, sementara ini ada satu perkara yang sementara berjalan terkait gugatan waris. Nah, itu saat ini sudah di Mahkamah Agung, tapi berkasnya masih dikembalikan statusnya karena memang untuk Pengadilan Negeri Atambua untuk melengkapi dokumen yang dimintakan. Seperti itu. Mungkin semua sudah dijelaskan oleh kuasa hukum kami. Saya rasa mungkin cukup. Hanya permintaan kami sama seperti yang kemarin, kalau bisa dari pihak Mabes Polri segera menanggapi pengaduan kami. Karena di sini kami hanya membutuhkan keadilan lah. Saat ini juga yang bersangkutan sudah mulai mengajukan untuk eksekusi dengan surat-surat yang digunakan ini, ya kami minta keadilan. Harapan Abang kepada Mahkamah Agung terkait kasasi yang belum terselesaikan? Kalau harapan kami, semoga Mahkamah Agung secepatnya untuk bisa menerima berkas yang dikirim dari pihak Pengadilan Negeri Atambua, karena itu mungkin kelalaian mereka atau bagaimana kami juga belum tahu. Karena itu kami di sini sebagai masyarakat tidak mungkin bisa mengintervensi. Dari semua bukti-bukti yang telah diberikan oleh pelapor, maka pelapor berharap pihaknya dapat diberikan keadilan oleh pihak Mabes Polri dan Mahkamah Agung. Dari Sawangan, Depok, Tim Informasi TV melaporkan.